Nah, teman-teman, kembali lagi dengan SGH, salah satu channel YouTube buat tentang airsoft gun dan teman-temannya. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang dunia hobi airsoft gun, kegiatannya, review unit airsoft gun, silakan scroll di video-video kita yang lain. Jadi biasakan juga kalau nonton tuh yang lengkap, jadi nggak nanya-nanya, ya kan? Pasti semua selalu gua cantumin, apalagi kalau soal review unit. Gua akan cantumin di deskripsi tokonya ada di mana, kemana mau belinya, ya kan? Kalau mau tahu lebih banyak, gimana sih cara belinya atau gimana, ada syarat-syaratnya nggak sih? Silakan juga tonton channel YouTube SGH yang membahas tentang itu. Kita selalu update dari tahun 2000 berapa, selalu kita update tuh cara pembelian unit di toko Tosaurus, teman-teman. Kali ini kita akan membahas unit dari APS. Tipenya apa nih, Andre? Phantom Extremis, gitu teman-teman. Ini lumayan panjang nih. Let's check it out ke tempatnya. Oke, sekarang teman-teman kita buka aja unitnya APS Phantom Extremis. Ini kalau bentuk model begini, warna-warna abu-abu, hitam ada garis merahnya kayak kemasan dari produk Heckler & Koch ya mungkin dimirip-miripin sampai tulisannya tuh mirip. Kita buka aja teman-teman. Ntar kameranya bisa zoom. Jadi ini pakai pembeliannya ada apa aja ya? Ini ada barcode nih teman-teman. Mungkin untuk menggantikan manual book. Kalau kita scan barcode-nya mungkin kelihatan manual book-nya secara digital, teman-teman. Sekarang serba digital, jadi nggak perlu nyetak buku. Tuh. Lalu apa lagi? Tentunya kita dapat magazine. Satu buah magazine terbuat dari bahan polimer, teman-teman. Dan ini adalah high cap, jadi bisa dikerek. Dapat nggak kamera? Di zoom aja. Nih. Ya kan? Satu doang dapatnya. Lalu dapat rel nih, teman-teman. Buat ditaruh di handguardnya, relnya nih. Dapat ada 2 biji gitu. Lalu apa lagi ya? Lalu juga tentunya ada nih, cleaning tooth. Ini buat kita mengeluarkan BB yang tersumbat di dalam inner barrel dari unit airsoft gun kita, teman-teman. Kalau kita sodokin nanti keluar BB-nya. Dan tentunya kita dapat satu buah unit. Dia nih Ghost Petrol Extremis. Nih dia, di harga berapa? 7,9 teman-teman. Terus aja ya. Ini tadi nih mesinnya nih, apa namanya, cleaning throat. Kalau ada BB nyangkut di dalam sini, kita sodok dari mari, ya kan, dia akan keluar BB yang jatuh ke sini. Jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, kalau kita habis main airsoft gun, kan, ketika sudah selesai, kita buka nih, itu biasanya masih ada BB nyangkut di dalam chambernya, teman-teman. Jadi usahakan setelah dicabut magazinnya, sebelum kita selesai main, itu ditembakkan dulu di tempat yang aman untuk kita menembak. Sampai kosong, nggak ada BB lagi, baru kita taruh. Karena biasanya masih ada sisa BB yang nyangkut di dalamnya. Hati-hati teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah unitnya. Bisa di zoom dari ujung sampai ujung nih. Warnanya hitam doff, teman-teman. Nggak ada paduan lagi, cuman ada bolt actionnya ini terbuat dari bahan metal, ya kan? Ya. Dan untuk sebagian besar bahannya ini campuran. Ada yang dari polimer, seperti pada bagian popornya polimer nih, pistol grip. Ya kan, sisanya seperti bodinya dan handguard ini beserta rel di atasnya ini terbuat dari bahan metal, teman-teman. Dan uniknya lagi, ini ada rear set dan front set, ya kan, bentuknya gede nih, lihat tuh, ada logo APS-nya, baik yang di belakang maupun yang di depan, dan ini bisa di folding, teman-teman, bagian rear set dan front setnya. Uniknya lagi, lihat bentuknya gede banget nih ya, kayak pala apa di gajah, makanya disebut, lihat nih, Rhino, namanya Rhino rear sight. Ya,
Ini kalau kita nggak mau dibuka atau di folding ke atas si rear set atau front setnya, kita cukup dengan menggunakan penanda ini nih. Depan dan belakang tuh harus sejajar supaya kita bisa menembak target dengan tepat. Tapi kalau nggak mau pakai penanda ini kita bisa naikkan nih si rear set dan front setnya. Kalaupun mau dibuka ini juga bisa teman-teman, karena menggunakan biasa kunci kebang kunci strip ini. Kalau kita nggak mau pakai ini bisa dilepas dua-duanya. Untuk bagian belakangnya, depannya nih flash shadernya juga bisa dibuka teman-teman. Lihat nih flash shadernya, kan tuh bisa diputar. Kalau kita menggantikan flash shader model lain ataupun digantikan dengan suppressor, kan? Dia menggunakan handguard model M-Lock teman-teman nih, sepanjang 10,5 inch, ya kan? Dan pada bagian sebelah kiri, ini sebelah kiri nih, pada bagian bodinya itu ada selektor, lalu juga ada make release. Ini ada bolt catch, tapi hanya sebagai aksesoris, karena dia adalah unit AEG. Jadi bolt catch-nya ini hanya sebagai aksesoris saja, nggak berfungsi teman-teman. Nah ini dia salah satu cirinya. Unit AEG itu pada bagian pistol gripnya itu buat tempat dinamo, tidak kosong, ya kan? Oke, di sini hanya ada logo EPS kecil, kelihatan nggak di kamera? Di zoom, ya kan? Dan untuk membuka handguardnya nih, kalau kita mau ganti dengan model lain juga sama, kita buka dengan kunci L teman-teman. Lalu kita balik ke bagian belakang, bagian sebaliknya itu bagian sebelah kanan. Di sini juga ada selektor, ya, artinya selektornya ada di dua sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Artinya ambidex teman-teman, bisa digunakan oleh orang-orang yang kidal. Begitu juga pada bagian make release-nya, ada di dua sisi teman-teman nih make release. Untuk desainnya sendiri, APS Phantom Extremis ini udah kayak mengusung desain-desain futuristik lah ya. Tuh teksturnya tuh udah model-model kayak robot-robot gitu teman-teman nih, ya kan? Pada bagian sebelah kanan ada sedikit marking ya. Markingnya pada bagian ini aja nih, selektor gitu teman-teman, dan nggak ada banyak lagi marking lain. Oke, dan pada bagian sini charging handle-nya cukup besar nih. Kupingnya atau sayapnya agak besar. Kita tarik untuk membuka bagian bolt actionnya nih teman-teman. Di sini kita bisa buat ngatur hop up nih. Kelihatan nggak nih di kamera? Kelihatan nih? Nih, jadi kita bisa pakai tangan ataupun pakai obeng untuk mengatur hop up jalannya BB naik atau turun. Tutup aja nih. Gitu teman-teman. Lalu bagian belakang tadi gue bilang ini menggunakan bahan polimer dan bisa di adjustable. Di sini ada sedikit emboss, tulisannya apa nih? PS2, RS2, ya kan? Untuk bisa kita menarik popornya, ini kita tekan aja nih pinnya ke bawah sampai sejauh mana sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita tarik nih, kita lihat nih, ini udah langsung kelihatan nih tempat naruh baterainya. Di sini ada colokannya, kelihatan nggak? Kelihatan kan, teman-teman? Dan di sini sudah ada kiddie sling buat nyangkutin slingnya teman-teman. Tarik habis, baru kita copot. Tuh dia. Nih bagian tube untuk kita menaruh baterai teman-teman. Nah, di sini menggunakan baterai model converter Tamiya. Kita akan coba unit ini untuk bertembakan menggunakan baterai. Oke, let's go. Oke Bang Andre, ini kita dikerek dulu. Ini bisa kalau model yang high cap ini bisa sampai berapa butir BB masuk ke dalam sini Bang? Banyak sih Bang, 200 juga nyampe sini. Oh, bukan 1000. Oh, bukan Bukan ya.
Jadi gue salah ngomong berarti. Jadi 200 dalam satu mag high cap itu bisa memuat sampai 100 atau sampai 200 BB sekaligus teman-teman. Oh, kayak 200 mah lebih ya bang. M4 kan Iya. gedein tapi. Jadi dikerek dulu supaya BB-nya naik. Karena tadi gue sih cuma setengah. Kita akan mulai dari model single dulu nih. Pastiin nggak? Kurang masuk kak? Oke, siap. Coba ganti ke burst. Kita boleh denger suaranya nih. Ya cukup. Gimana bang rasanya bang? Lumayan akurat juga. Akurat ya? Berasa. Gitu. Jadi teman-teman, nah ini kan keluar nih dikeluarin BB-nya kan, magazinnya. Coba dicek lagi apakah masih ada BB nyangkut. Nah kan, itu tadi biarpun Bang Andre udah ngeluarin ininya, magazinnya, ada BB keluar, tetap harus kita tembakkan sekali lagi atau beberapa kali supaya mastiin BB-nya nggak ada nyangkut teman-teman. Oke, silakan unit ini bisa dibeli di toko Tosaurus. Ada unitnya ya? Ada. Jadi nggak usah khawatir, telepon dulu aja atau Instagram dulu aja unitnya. Sampai jumpa di video SG berikutnya. Nah.